depositnya 152 miliar. Kok ada dana daerah di deposito? Kan ini ini nggak ngerti juga. Aneh ya. Aneh ini, Pak. Baru terbuka sekarang ini. Hanya 50 juta miliar ada, tapi depositnya 152 M. Posisi Juni kan itu ada masih. Iya. Berarti dari situ Pak Ketua mencurigai ini memang tidak ada uang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Waranjani, kembali kita jumpa pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini sahabat podcast Waranjani cukup berbeda dengan podcast kita sebelumnya, di mana pada malam hari ini kita kedatangan dua tamu yang cukup kental terkait dengan suara desa, yaitu kita akan membicarakan tentang bagaimana aspirasi kepala desa itu bisa tersalurkan untuk membela rakyatnya sendiri. Baik sahabat podcast Waranjani, kita perkenalkan narasumber saya. Yang pertama adalah Bapak Khairul Ihsan SH, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Lombok Timur. Dan di sebelahnya, sampingnya ini ada Pak Muhammad Jamaluddin SHI ya, Sekretaris Forum Kepala Desa Lombok Timur. Jadi sahabat podcast Waranjani, kita akan bicara santai ringan terkait dengan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat desa. Dan kedua beliau ini adalah corong daripada kepala-kepala desa di Lombok Timur untuk menyuarakan aspirasi desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ketua dulu nih, Pak Ihsan. Tentunya sebagai Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa tentunya memiliki tanggung jawab dan mengemban aspirasi masyarakat, terutama kepala-kepala desa yang ada di Lombok Timur, kurang lebih 250 ada ya, 39 itu. Sekarang ini kan yang menjadi polemik dan boleh dikatakan menjadi booming di tengah masyarakat desa adalah terkait dengan bantuan pangan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Ini kenapa menjadi dilema, karena beberapa bulan terakhir ini tidak tersalurkan dengan semestinya. Bapang ini seperti apa dan apa-apa dulu isinya Bapang ini? Silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi persoalan, terlebih dahulu saya menyapa dulu pemirsa di mana saja berada, pemirsa Suara Rinjani. Ini kebetulan malam ini kita berada di podcastnya. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya Khairul Ihsan SH bersama Sekjen Forum Komunikasi Kepala Desa Lombok Timur sebagai corong desa, yang memang tugas kami adalah menyalurkan atau menyuarakan aspirasi dari rekan-rekan kami 239 kepala desa. Iya. Nah, kaitannya dengan konteks Bapang atau bantuan pangan ini, inilah yang menjadi dilematis kami, terutama pemerintah desa, dalam hal pendistribusiannya. Karena kami melihat atau kami menilai bahwa pendistribusian Bapang ini tidak tertib aturan. Kenapa saya katakan tidak tertib? Ini sepertinya dalam tanda kutip ini kan maunya dari leading sektor terkait dalam hal ini Kementerian Ketahanan Pangan atau KKP yang bekerja sama dengan Forum Bulog. Berarti ini program pusat ini Pak Kades. Ini program pusat, program pusat. Berarti kalau daerah itu salurannya kemana? Kalau daerah itu dia ke Dinas Ketahanan Pangan. Ya. Tapi sepertinya Dinas Ketahanan Pangan ini kan juga adem ayem aja, sebenarnya tidak ada koordinasi komunikasi yang nyambung kayaknya, ini seperti dilepas begitu saja barang ini. Ini yang menjadi pertanyaan. Bapang ini adalah bantuan pangan ya. Itu apa tujuannya dulu Bapang ini disalurkan? Ya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan, kalau pemerintah pusat itu adalah untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Ya tentunya ujungnya mungkin stunting. Yang kedua juga menekan inflasi. Ya. Kalau memang ini tersalur dengan benar sesuai dengan jadwal, tujuan itu bisa tercapai kan? Sangat, justru itu yang kita harapkan. Kalau
pendistribusiannya ini tertib, aturan, sesuai dengan marwah atau tujuannya, saya pikir ini sangat-sangat membantu sekali masyarakat di tataran tingkat desa. Ini yang sangat terbantu, apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini harga bahan pokok melambung tinggi ya, dengan menguatnya dolar ya. Oke, berarti isinya apa itu Bapang itu Pak Kepala? Bapang ini isinya beras dan minyak goreng. Minyak goreng. Itu 2 item komoditi yang di-dropping oleh KKP melalui forum Bulog. Itu per bulan atau triwulan? Yang semestinya kalau kita bicara anggaran sebenarnya kan pasti 1 tahun anggaran ini. Mestinya harus tertib bulan. Bapang ini harus didistribusikan. Tapi fakta di lapangan ini kan seperti sama sekali tidak tertib. Mau-maunya sepertinya ini. Artinya kapan mau didistribusi baru didistribusikan. Kayak contoh kasus kita sekarang yang kita terima di desa. Ini kan turunnya di bulan Juni untuk jatah bulan Februari Maret. Harusnya ini sudah harus 5 bulan ya, 5 bulan dan sudah 5 kali masyarakat menerima kalau dia tertib setiap bulan. Sementara sekarang ini kan baru 1 kali. Ini sudah masuk bulan Juni. Mestinya 2026 ini desa atau kepala desa baru menerima dropping baru 1 kali. 1 kali. Iya, mestinya sini sudah, kalau dia per 2 bulan kan sudah ada 3 kali. Tapi 2025 pun hanya Bapang ini turun 2 kali pendistribusian. Terakhir di bulan Oktober, November, Desember ini kosong, belum. Termasuk Januari juga kosong, berarti kan belum juga ini, karena ini jatah Februari Maret. Kalau jatah Februari Maret, berarti juga yang terlewatkan ini April Mei, gitu kan? Yang sekarang nih ya? Yang sekarang. Yang 2026. Ini yang menjadi dilematis kita, karena masyarakat terus bertanya kan, karena ini sangat membantu. Baik, yang mohon maaf ini Pak Ihsan ini kan kepala desa Mas Bagi Utara Baru. Itu baru menerima Bapangnya 1 kali. Itu pada bulan Juni. Nah, kalau Pak Sekretaris, Pak Kades Dengken Timur, kalau kena salah, itu penerimaan juga sama. Ya, terima kasih. Untuk kami di Dengken Timur, ya mungkin Kecamatan Surong ya. Itu sekitar bulan April kalau kita. April. Itu juga untuk 1 bulan. Ada 1 kali. Untuk 1 kali, tapi untuk 2 bulan. Sama saja dengan Pak Ketua tadi. Mungkin untuk Februari. Tapi untuk sekarang ini belum. Tapi yang menjadi masalahnya ini Pak Kades Dengken Timur sudah menerima di bulan April. Sementara Pak Ihsan ini kan harusnya serempak dong. Ya itu yang menjadi tanda tanya kami, yang menjadi kegalauan kami. Kenapa ini? Termasuk desa-desa lain. Termasuk desa-desa lain. Ada yang memang di bulan April, sekarang ada di bulan Juni. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita, ada apa? Inilah yang mau kita urai dan harus kita tahu penjelasannya. Kalaupun memang barang ini tidak rutin setiap bulan, mestinya ada informasi pemberitahuan dong, supaya masyarakat kita tidak bertanya-tanya, karena sangat diharapkan, sangat membantu sekali masalah kondisi masyarakat dalam kondisi masyarakat seperti sekarang ini kan sangat sekali membutuhkan. Berarti sampai sekarang ini Pak Kepala, Pak Ketua juga tidak mengetahui prosesnya penganggarannya untuk setahun atau hanya untuk beberapa bulan ini? Kita belum tahu, justru kan tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya. Karena ini barang ini kan distribusi, kita hanya tinggal menerima. Datanya pun warga kami yang menerima tidak sumbernya dari mana, kita nggak tahu. Kan tadi kan informasi dari Pak Kepala kan ini dari Bulog, distribusinya, distributornya lah gitu. Sementara dari KKP. Nah, dari Bulog sendiri tidak pernah dapat informasi ini dari mana, ini peruntukan untuk berapa bulan, itu. Sampai sekarang ini kita tidak pernah mendapatkan informasi baik dari KKP maupun dari Bulog. Nah inilah yang makanya kita ingin buka selebar-lebarnya, sejelas-jelasnya supaya barang ini menjadi transparan, sehingga kita tahu memang kalau ini 1 tahun anggaran, berarti kan aturan mainnya harus 1 bulan, setiap bulan harus didistribusikan. Kalaupun juga per 2 bulan atau tidak masalah, tapi tertib.
Tapi sekarang ini kan faktanya Denjani Timur dia bulan April untuk peserta pertama. Kalau kami di Kecamatan Mesbage baru Juni tahap pertama. Kan ini jauh sekali. Anunya apa namanya? Anunya itu. Untuk desa-desa lain mungkin laporan dari desa lain gimana? Desa lain sama juga. Kemarin di bulan Juni ini Kecamatan Labuan Haji awal bulan Juni. Sakra juga ini baru 3 kecamatan yang kami dapat informasi ini dari teman-teman. Yang lain belum. Yang lain belum. Ini berarti bisa dipastikan yang desa lain juga belum menerima sama sekali. Belum menerima sama sekali. Nah, apa upaya dari FKD ini? Ya, upaya kita makanya justru itulah yang kita suarakan supaya apa? Supaya leading terkait dalam ini Kementerian Ketahanan Pangan melalui forum Bulog kerjasamanya ini supaya bisa mendengar suara kami yang menyuarakan suara masyarakat, suara rakyat kami. Sehingga apa? Sehingga pendistribusian Bapang ini ke depan mungkin perlu dievaluasi supaya tertib waktu. Artinya ada penjelasan. Ya. Ini untuk kapan, untuk berapa bulan, atau untuk berapa periode? Nah, itu yang kita harapkan. Gitu. Karena di tahun 2025 pun, kalau tidak salah itu hanya 2 kali pendistribusian. Terakhir di bulan Oktober November. Pertama awal 2025 antara pertengahan bulan waktu itu yang saya ingat hanya terakhir itu di bulan Oktober November. Sekarang 2025. Itu 2025 2 kali distribusi. Dirapel berarti. Ya, biasanya kan 2 bulan atau 3 bulan, nggak tahu lah, 2 bulan waktu ya. Karena hanya menerima 2 karung. Yang sisanya 1 karung itu kan 10 kilo, 20 kilo. Minyak berarti 4 kilo. 4 kilo. Ya. Berarti sampai sekarang ini secara awam juga mungkin forum juga tidak mengetahui ini anggarannya untuk besarnya untuk seperti apa, belum tahu. Apalagi besaran nilai anggarannya kami sama sekali tidak tahu. Tapi kami patut menduga bahwa ini pasti anggaran kan luar biasa. Karena se-Indonesia kan? Se-Indonesia, apalagi di program pusat. Iya. Gitu loh. Itu pernah disuarakan komunikasi sama pihak PMD daerah mungkin? Sebelumnya sama sekali kami tidak pernah mensuarakan masalah Bapang ini. Karena daerah pun sepertinya tidak mau tahu terhadap soal Bapang ini. Terutama dinas yang membidangi itu Dinas Ketahanan Pangan kan. Iya. KP ya. Ya, makanya kita mulai ini mau mengurai persoalan ini supaya menjadi terang benderang. Kalau memang Bapang ini didistribusikan setiap bulan, kenapa dari setiap bulan? Ataupun kalau memang 2 bulan, 3 bulan, mari kami diinformasikan supaya jelas gitu kita memproses ke masyarakat kita juga. Berarti intinya kejelasan program ini harus detail. Siap. Berapa jumlahnya, untuk bulan apa, per tahunnya berapa kali, dan jumlah anggarannya seperti apa ini diterima oleh masyarakat. Ini kan belum didapatkan dari pihak forum sama sekali belum. Komunikasi kepala desa. Betul. Nah, tadi upaya tadi adalah mencoba untuk komunikasi dengan pihak terkait. Jadi berarti ini ke KP ya. KP. Ya, Ketahanan Pangan Lombok Timur mungkin bisa. Kalau Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur juga kami belum mendapatkan penjelasan atau jawaban juga. Tapi kami akan coba berkomunikasi sejauh mana peran dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan. Berarti itu yang pertama. Yang kedua berarti otomatis akan mendatangi distributor. Jelas. Yaitu Bulog. Ya. Itu pernah dengar nggak penyuaraan tentang Bapang ini dari pihak forum? Atau mau mencoba untuk situ? Ya, kemarin begitu pendropan di desa saya, makanya saya coba dia ekspos persoalannya lewat poros Lombok. Nah, baru terekspos, baru ini Bulog mau ketemu sama kita, forum. Artinya mungkin mau menginformasikan kita, mau menjelaskan kita terkait dengan pendistribusian ini. Ya, kami akan, tapi disuruh bersurat dulu lah. Besok kami akan bersurat, kita ketemu sama pincanya. Berarti sudah ada komunikasi dengan pihak Bulog? Belum, hanya lewat perantara tadi. Perantara. Ya. Ini kenapa tidak fair aja gitu? Ya, itu yang maunya kita. Kalau memang dia merasa terganggu, mestinya fair saja lah kan, hubungi kita dong, jangan lewat perantara kan.
Berarti ya belum ada keterbukaan, belum ya, ada. transparan daripada anggaran ini. Betul. Jadi itu salah satu yang disuarakan oleh pihak Forum Iya, Komunikasi Lombok Timur. Kepala Desa Lombok Timur. Iya, Itu akan terus dikawal ini. terus kita kawal sampai barang ini menjadi terang benderang. Jadi berapa jatahnya, berapa kali distribusi tahun, supaya jangan masyarakat juga menanya terus kepada desa. Pasti ke pemerintah desa nanyanya, karena sudah dia tahu kalau Bapang ini kan ada distribusikan setiap bulan sebenarnya. Oh gitu. Iya. Tapi rata-rata Kades sudah menginformasikan ke masyarakat toh. Kita tidak informasikan pun juga masyarakat sudah tahu. Karena rutinitas. Iya, karena itu rutinitas. Dan ini bukan barang baru dari sosial. Oh iya, jadi ini ketahanan pangan. Salah satu fungsinya adalah untuk menekan inflasi dan mengatasi stunting ya. Gitu. Harusnya itu kalau bisa berjalan dengan baik, itu mungkin bisa teratasi apa menjadi masalah itu. Iya, betul. Jadi harapannya untuk Bapang ini Pak Ketua, betul. Jadi harus tertib dan harus punya aturan yang jelas ya. Jadi nanti itu akan diaspirasikan ke pihak Bulog ya. Nah, ini yang kita mau sampaikan aspirasi dari rekan-rekan ini. SOP-nya ini seperti apa sih Bapang ini? Karena sampai saat ini kita belum pernah melihat ini aturan mainnya ini. Gitu loh. Jadi kita berharap nanti ada titik temunya ya, dan tidak menjadi kecurigaan masyarakat di desa. Jelas. Itu yang di Pak Kades Jamal mungkin di Dengan Timur pernah ditanya masyarakatnya terkait dengan Bapang ini. Pada prinsipnya sama saja masyarakat. Nah, kondisi sama saja. Iya, tidak teratur menerimanya. Jadi tidak kapan datangnya ya tergantung. Harusnya masyarakat juga kan bisa menerka bulan ini akan datang. Jadi karena rutinitas ini kan sudah program pusat. Ya, jadi itu akan disuarakan nanti di Bulog ya, mudah-mudahan itu. Nah itu salah satu fungsi FKD terkait dengan suara kepala desa untuk memperjelas program papan ini, papangnya, bantuan pangan. Nah itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang menjadi catatan dan hal yang sedang lagi marak dibicarakan di bawah ini Pak Ketua FKKD, yaitu dengan berakhirnya puluhan kepala desa di Lombok Timur itu. Nah, di situ apa peran dari FKD untuk mendorong ini bisa cepat proses pilkades itu? Ya, masih. Jadi masalah pilkades serentak ini juga bagian daripada persoalan kami di forum atas aspirasi dari rekan-rekan kita, terutama yang bertugas. Karena bagaimanapun pemilihan kepala desa serentak ini kami menginginkan dari forum untuk mengawal terus, sehingga kami bersurat ke Dewan minta hearing atau RDP di bulan Februari itu hearing pertama. Nah saat hearing pertama itu kita kebetulan waktu itu kan PP belum turun. Nah sehingga yang hadir waktu itu Pak Sekda didampingi sama Pak Kadis PMD, Kadis PPKD sama Bang Ketua. Nah waktu itu waktu kita RDP itu di Dewan bahwa dari pihak eksekutif berjanji kalau terkait dengan anggaran tidak ada masalah. Udah ada. Udah. Anggaplah ini standby, ada idle money-nya sudah standby. Tinggal menunggu PP. Katanya dulu waktu waktu hearing pertama di bersama Komisi 1. Nah, kita juga tidak sabaran dari forum sehingga Pak Sekda juga untuk mengawal PP ini, kita berangkat bersama Pak Sekda ke Dirjen Pendagri. Waktu itu diterima sama Sekretaris Dirjen Bina Desa. Oh, Pak Ketua sendiri? Ya, waktu itu kita dari forum berlima. Sekjen, saya, Bendahara, Wakil Ketua, bersama Pak Sekda. Oh, di mana Pak Sekda? Mewakili sama Pak Kadis PMD juga. Oh iya, berarti 6 ya. Ya, wakil daerah Pak Sekda sama Pak Kadis PMD. Nah, di situ di Dirjen Bina Desa yang diterima sama sekdirnya, sekretaris direktur pembina desa menjelaskan kita panjang lebar kaitan dengan persoalan PP ini. Nah waktu itu posisi PP ini sedang berada di meja seknek. Oh, sudah ada. Sudah ada, tinggal
diteruskan ke mejanya Pak Presiden. Nah, tapi sebelum PP itu turun, ada desa di Jawa itu sudah melaksanakan pilkada serentak juga di Indramayu sama di mana itu, termasuk juga untuk piloting projectnya untuk e-voting menggunakan sistem elektronik. Itu di Indramayu. Sudah jalan itu, sudah dilaksanakan. Makanya sarannya dari Pak Seknek Dirjen itu, kalau bisa juga di NTB itu dijadikan pilot project pilkada serentak untuk e-votingnya. Tapi kan sulit juga karena tidak semua masyarakat kita pegang pinter gadget juga karena pegang HP. Ini menjadi persoalan sehingga kendalanya di situ. Tapi sudah ada dorong dari pihak Kementerian Dalam Negeri. Ya, sudah didorong karena di PP itu sudah termuat di situ juga di samping pemilihan langsung, pemilihan secara e-voting. Ada opsi. Ada opsi. Berarti kalau di Lombok Timur opsinya ya tadi pemilihan langsung. Tidak langsung karena tidak mungkin Lombok Timur ini akan dijadikan pilot project karena keterbatasan dari SDM masyarakat kita yang tidak semua pegang HP atau juga bisa berjadjat ria gitu ya. Nah, ini sehingga kita lebih condong kepada pemilihan langsung Lombok Timur. Oke, terus sekarang sejauh mana dia itu? Mungkin Pak Sekjen juga bisa memastikan hasil dari Kemendagri itu? Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Berarti sekarang ini kan saya dengar udah keluar ini PP. PP ini keluar begitu kita 2 hari di rumah. Langsung turun PP 16 2026. Setelah pulang dari Jakarta 2 hari kita di rumah, dia PP ini turun. Itu sekitar bulan apa ya? April. Berangkatnya April kemarin. Setelah Lebaran. Oke. Ini kan seperti yang dijanjikan oleh pemerintah daerah nih sama Dewan. Apa follow up-nya ini? Nah, itulah yang terus kita akan kawal ini, sehingga kita bersurat lagi untuk minta hearing kedua, untuk memperjelas apa yang menjadi janji daripada eksekutif dalam pemerintah daerah Lombok Timur. Karena kaitannya dengan persoalan anggaran tadi ada masalah. Pokoknya Pak Bupati pun juga sempat ngomong begitu PP turun on the track, kita jalan untuk pilkada serentak ini. Berarti ada peluang tahun ini? Ya, justru itulah makanya kami dari Forum Komunikasi Desa juga pernah mengumpulkan rekan-rekan yang purna tugas, dan saat itu waktu kita kumpulkan di Praja Coffee di Loyok itu sepakat rekan-rekan yang purna tugas untuk bila perlu pilkada serentak ini clear di 2026. Kita mengambil sampel atau contoh di tetangga sebelah kita lah, Lombok Tengah. KSB sama Lombok Barat. Lombok Tengah besok KSB Oktober. Tahun ini Lombok Barat Desember tahun ini juga. Padahal dia berakhir posisinya sama. Padahal posisi kita sama. Padahal Kades juga berakhir Desember 2026. Itu loh. Malah belum berakhir ya? Belum. Mestinya memang secara ini gimana loh ceritanya? Aturan mainnya ini 6 bulan sebelum berakhir itu semestinya pilkada sudah dilaksanakan sehingga tidak ada terjadi kekosongan. Apa kendalanya di Lombok Timur? Nah, itu juga yang kita mungkin kemarin karena PP-nya terlambat turun kan, karena duluan berakhir teman-teman. Oke lah kita maklumi itu. Gitu loh. Kalau Lombok Tengah sudah siasati betul. Iya. Berakhir Desember sekarang sudah tahapan sudah jalan ya. Berarti hanya menunggu PP. Dan sekarang udah PP itu keluar. Udah keluar. Berarti sekarang tugas FKKD ini mendorong dan mengawal terus persoalan. Sudah kembali komunikasi sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini kan makanya kita minta RDP kedua itu disitulah nanti kita akan perjelas gitu. Dan menuntut janji RDP pertama. Ini yang kita akan coba lagi kuatkan apa yang bisa menjadi janji eksekutif gitu loh. Oke, harapan gambaran Pak Ketua bisa terjadi enggak sekarang Pilkades 2026 ini serta? Kalau pilkada serentak ini kan tergantung daripada eksekutifnya. Kalau anggaran tidak ada masalah, ngapain harus diperlambat? Karena ada beberapa pertimbangan. Kalau pilkades ini akan digelar di 2027, awalnya kondusivitas wilayah pekerjaan. Dan terlalu lama ya, terlalu lama penjabat memegang jabatan juga di DKD desa itu kondusivitas desa juga terganggu juga. Karena bisa saja PJS ini belum mengetahui secara baik kultur masyarakat itu. Betul. Karena kan didatangkan dari salah satu pertimbangan kita. Kalaupun tidak penjabat ini tidak orang desa setempat, pasti kan tidak
tidak paham memahami terhadap ya. kondisi wilayah. Ya, Yang betul. kedua juga tata pemerintahan di desa itu akan sedikit terganggu. Terganggu. Biasanya penjabat ini kan ya dalam tanda kutip lah kita Ya, tidak punya beban. tidak punya beban. Hanya untuk ya tugas itu. Hanya tugas rutinitas untuk menyambung roda Administrasi pemerintahan mungkin ya. secara administrasi karena dia tidak punya kebebasan dalam hal kebijakan. Berarti hal-hal program yang prinsip Ya, mungkin akan sulit bisa dieksekusi akan ya. sulit dieksekusi karena kan terbatasan Kewenangan. kewenangan di Oh, situ. iya. Jadi itu pertimbangannya MKKD ini mendorong supaya harus Ya, nah sekarang. itulah yang kita khawatirkan juga, jangan sampai penjabat sementara ini kewenangannya itu terbatas, dia melabrak. Kan terjadi kemarin kasus demo berapa penjabat desa di berapa tempat itu Sudah ada. Selagi Sakra itu dipegang sama penjabat. Itu Di demo apa bisa terjadi demo itu Pak Ketua? Kenapa? Ya karena penjabat itu terlalu jauh. Kalau bahasa bolanya offset. Ya offset sudah keluar dari apa Tugas PJS-nya. tugas tupoksi PJS-nya gitu loh, sehingga terjadilah ya Chaos ya. chaos. Ya gerakan-gerakan di masyarakat. Ya, Berarti sekarang yang disuarakan Ketua Forum ini bagaimana Pilkades ini bisa dimaksimalkan, bisa diselenggarakan di 2026 paling lambat Desember lah. Iya. Tapi oleh eksekutif dia maunya Januari Januari 2027. Tapi kita berpikir bahwa Januari itu kan udah tahun anggaran baru 2027, sangat masih menjadi tidak logis lagi, masuk akal di anu kita. Iya kan anggaran kan katanya Pak Ketua tadi sudah ada. Ya, anggaran sudah di saving pada siap katanya kan ini. Malah Pak Bupati ngomong kalau kita pakai dari anggaran biaya tidak terduga. Di situ savingnya juga sudah ada katanya kan. Jadi aman, tidak ada masalah, yang penting PP kita udah track. Nah ini yang kita tuntut sekarang ini. Tapi oleh eksekutif sekarang maunya kan ini mengulur waktu lagi. Kemarin Pak Kadis sempat berstatement juga di media akan dilaksanakan bulan Februari. Februari puasa. Iya. Ini Januari pun tuh sudah agak rawan ini. Persoalannya karena mendekati puasa. Yang kedua juga pasti kos dari teman-teman ini akan tinggi. Sekarang aja sudah mulai nih gejolak di. Masih menarikkah Pilkades ini Pak Ketua? Saya lihat masih menarik ini. Dengan sekarang kelihatannya di secara kasat mata ini ada ayam, tapi di dalam desa yang akan melaksanakan pesta itu sudah mulai. Walaupun anggarannya tidak ada dikelola. Sekalipun anggarannya sekarang sudah bukan dipangkas lagi amputasi. Amputasi betul-betul ada. Itu maksud saya. Apa di mana menariknya nanti itu? Nah ini yang namanya ya kepala desa ini tetap menjadi menjadi strata sosial mungkin ya. Kayak ada di salah satu desa ini sampai sudah 7 nih balonnya yang sudah muncul. Aturannya sekarang boleh enggak? Tetap 5 minimal 2. Cuman di PP terbaru ini apa poinnya di situ? Substansinya yang dianu juga di situ. Kalau kemarin waktu sebelum terbit PP 16 2006 ini kan calon tunggal itu. Nah, calon tunggal. Calon kardus kota kosong. Kalau sekarang boleh dia melawan kotak kosong. Kalau kemarin tidak boleh, harus dia menunggu Pilkades serentak. Kalau menang kotak kosongnya bagaimana nanti? Kalau menang, nah ini yang menjadi ini persoalan. Iya. Karena di situ kalau terjadi begitu Pilkada serentak ini mulai keran dibuka pendaftaran, sejak mulai pendaftaran sampai ditutupnya batas pendaftaran hanya satu calon diberikan waktu 15 hari untuk penambahan perpanjangan waktu pendaftaran. Yang 15 hari ini tetap juga satu masih diberikan kedua kali perpanjangan 10 hari. 10 hari. Nah, masih saja kosong. 10 hari juga masih tetap satu. Disitulah musyawarah mufakat panitia bersama BPD untuk menetapkan calon tunggal ini menjadi calon, bukan jadi kades. Inilah dilemanya, makanya di PP yang terbaru ini menjadi calon, ditetapkan menjadi calon untuk tetap pemilihan ikut pemilihan serentak. Kalau kemarin kan gagal, kalau tetap satu. Sekarang ini adalah dia lanjut. Ada penjelasannya ketika nanti umpama bisa saja nanti kota kosong dia menang. Ya. Siapa dong yang menjadi kepala desa? Nah, kalau kota kosong itu menang, gagal, berarti harus nunggu Pilkada serentak.
tetap dia pegang sama penjabat. Penjabat. Itu uraiannya. Iya. Oh, gitu loh. Jadi tapi akan menjadi dilema juga nantinya, ini akan menjadi persoalan yang krusial. Saya pikir begini Pak Ketua, dengan diamputasinya DD ini oleh pemerintah pusat, masyarakat mungkin kurang minat mengikuti pilkades gitu. Ya. Itu gambaran saya. Nah, pengamatan dan penglihatan Pak Ketua sebagai Ketua Forum, apa masih menarik itu gitu loh? Ya, memang sekilas kalau kita lihat situasi kondisi ini kan adem ayem ini dengan terjadinya pemangkasan dana desa ini. Tapi begitu kita turun ke lapangan ternyata kan terjadi riuh juga. Ada yang sudah memancing di air keruh, membuat gejolak-gejolak sosial di tengah masyarakat untuk memancing gitu loh. Ini terjadi sudah ini. Apalagi akan dilama-lamakan lagi kan. Berarti masih menarik dong. Masih menarik. Namanya kepala desa itu memang menarik. Walaupun tahu anggaran sudah. Nah, gitu loh. Iya. Nah, itu terkait dengan pilkades yang masih belum ada kepastian ya. Kita sebut saja belum ada kepastian. Walaupun nanti mungkin Pak Ketua dan teman-teman forum akan melakukan RTP dan hearing dengan Dewan. Sudah melakukan bersurat lagi? Sudah, kita sudah bersurat tanggal 19 ke Dewan, tanggal 19 ya, 19 Mei ya, Mei kemarin. Nah, ini juga kita nggak paham juga ini. Apa responnya? Mengulur-ulur waktu kita, kemarin waktu ditanya sama Pak Sekjen ini masih di meja pimpinan. Nah, begitu kita tanyakan lagi kemarin, sempat juga kita bincang-bincang bahas internal kita lah. Pengurus kemarin bersama wakil ketua Dewan. Artinya secara ngotok-ngotok lah, tidak formil gitu loh. Nah, Pak Wakil gambarannya ngomong sama kita waktu itu mau berangkat ke Jakarta hari Minggu kemarin bersama ketua untuk ke Mendagri mempertanyakan lagi. Sebenarnya ini tidak perlu, barang ini tidak perlu dipertanyakan lagi, udah jelas karena sudah iya, PP-nya sudah turun. Untuk apa lagi? Ini yang menjadi kecurigaan kami dalam tanda tanya. Mestinya Dewan nggak mesti lagi ke Mendagri, sudah jelas PP-nya sudah turun, apalagi mau ditanyakan kan. Ini yang menjadi jangan-jangan ini mau prank kita ini lagi kan. Lombok Tengah saja mau sudah positif. Makanya itu yang kita sayangkan, Lombok Tengah, KSB, Lombok Barat sudah positif. Berarti ada kecurigaan ketua untuk sengaja diulur ini. Wajib hukumnya saya harus praduga atau kecurigaan yang arahnya ini untuk mengulur. Apa tujuannya? Dengan alasan mau harmonisasi perda dulu. Perda itu sebenarnya hanya penyesuaian. Tanpa perda pun kan PP sudah ada sebenarnya kalau mau. Yang lebih tinggi. Iya, konsekuensi. Memang perintahnya, sarannya Dirjen Sekjen Dirjen Desa itu juga tanpa perda pun silakan jalan. PP sudah mengatur semua. Iya. Drama itu malah dia berkiblat undang-undang. Iya, karena ada payung lebih. Iya, tidak jauh beda kok apa yang menjadi nomenklatur di undang-undang sama PP itu. Hanya perbedaannya di penekanannya. Ya, di penekanan saja kan. Jadi eksekutornya lah. Ya, yang PP ini kan mengatur tentang teknisnya. Nah, perda ini juga apanya? Kalau kemarin udah 3 kali perubahan perda kita tentang tata cara pemilihan dan pemilihan kepala desa, mulai dari Perda 4 2015 diubah ke Perda 2 2017, lagi terakhir di kita waktu itu Perda 3 2022 karena COVID waktu itu penyesuaian perdanya kan, 2 kali perubahan. Nah, sekarang apanya lagi? Hanya penyesuaian saja tentang tahapan dan ini calon tunggal yang tadi gitu loh. Kalau kemarin calon tunggal kan harus gagal, harus menunggu pildes serentak berikutnya. Kalau sekarang boleh saja. Harus sekarang boleh dengan kesepakatan musyawarah mufakat panitia bersama DPD. Kalaupun kalah sama kotak kosong, ditunda lagi. Ya, ditunda. Kalaupun kotak kosong menang, wajib hukumnya ditunda. Itu aja. Oke, berarti sementara ini dugaan Pak Ketua, Pak Ketua Forum ini ke Dewan ini ada unsur kesengajaan untuk mengulur. Kalau kita bilang unsur kesengajaan semungkin enggak, cuman masih menjadi kekhawatiran kita, jangan-jangan ini persoalan anggaran. Tapi kan anggaran tidak ada masalah. Ini yang kita mau penjelasannya. Eksekutif sudah bilang anggaran tidak ada masalah. Ya, itu makanya kita sekarang mau menuntut janjinya ini.
Ini yang kita mau cari kejelasannya. Kalau memang anggaran itu persoalannya, ngomong sejelasnya sama kita, jangan kita di frame, digantung kan? Atau jangan uangnya enggak ada memang. Nah itu yang kita makanya ingin tahu ini, sehingga kita minta RDP kembali. Kalau memang uangnya enggak ada, mohonlah kita dikasih tahu. Terus terang saja kasih tahu. Jangan hanya prank-prank iya aja. Tapi kemarin saya membaca di statementnya Pak Kaban BPKD yang baru ini kan, dana daerah itu untuk Persmani aja 52 miliar. Posisi Juni, depositnya 152 miliar. Kok ada dana daerah di deposito? Kan ini nggak ngerti juga. Aneh ya? Aneh ini, baru terbuka sekarang ini. Hanya 50 juta miliar ada, tapi depositnya 152 M. Posisi Juni kan itu ada masih. Iya. Berarti dari situ Pak Ketua mencurigai ini memang nggak ada uang ya? Saya bukan curiga ada uang ini. Oh gitu. Di BTT-nya 26 miliar baru terpakai 4,2 miliar. Karena anggarannya kan berada di situ. Sedangkan sekarang ini berarti rencana dari anggaran BTT ini? Iya, BTT. Nah, sekarang gitu. PMD Dinas Leding kita meminta 14 miliar untuk dana pilkada serentak. Kan sedikit masih dari BTT itu masih tersisa banyak kalau memang 26 miliar masih. Iya, 26. Paling 4, yang terpakai kan masih sekitar 22 miliar. Nah, kalau 14 miliar yang diminta sama BPD untuk proses pelaksanaan pilkada serentak ini kan masih banyak sisanya. Kalau efisiensi anggaran. Kalau itu alasan. Kalau itu alasan. Oke, baik Pak Ketua. Sekarang ini apa hal yang harus dilakukan sebelum direspon? Apa bersurat lagi? Ya kita menunggu untuk RDP atau hari besok ini. Seperti apa hasilnya? Belum dijadwalkan sudah? Belum. Karena dia menjanjikan kita setelah balik dari Jakarta. Kapan dia balik ini? Kan ada sini. Nah, mungkinan sudah balik dia hari tadi. Karena dia Senin sudah Jakarta. Karena dia berangkatnya hari Minggu. Kita waktu itu bahas hari Sabtu ya. Sabtu. Berarti kemungkinan ada jawaban besok dong? Ya ini yang makanya besok kita Pak amal dulu ke Dewan lagi. Baik, itu yang poin ya yang disuarakan saat ini ada dua poin, yaitu Bapang terkait dengan penyalurannya dan jumlah anggarannya supaya dia tertib dan serentak. Yang kedua adalah pilkada serentak. Ini adalah suara dari forum untuk membantu meng-up suara-suara dari desa itu. Baik, tentunya kita berharap apa yang disuarakan selama forum ini bisa didengar oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera mengeksekusi hal-hal yang prinsip bagi kepentingan masyarakat. Itu terima kasih Pak Ketua dan Pak Sekretaris atas waktunya di podcast Suara Ranjani pada malam hari ini, suara forum FKKD. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk pelaksanaan Pilkades serentak bisa terlaksana sesuai yang diharapkan. Ya bisa terjadi di tahun ini ataupun mungkin nanti seperti apa, ya tentunya ini sangat berdampak kepada masyarakat. Terkait dengan Bapang juga, ya tentunya pemerintah pusat kita berharap bisa jujur dan transparan terkait dengan anggaran itu. Closing statement-nya seperti apa terkait dengan dua poin itu Pak Ketua? Iya, jadi kami dari Forum Komunikasi Kepala Desa Lombok Timur berharap dari apa yang menjadi substansi persoalan kita, dua persoalan ini adalah bisa didengar oleh leading terkait kaitannya dengan Bapang atau bantuan pangan ini. Tentunya leadingnya adalah Kementerian Ketahanan Pangan. Ini supaya bisa mendengar kami dan bisa segera melakukan penjelasan dan diberikan informasi kepada kami supaya barang ini menjadi terang benderang, tidak kita melakukan kejutan abu-abu. Itu harapan kami. Yang kedua, persoalan pilkades, pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Lombok Timur juga harus melaksanakan apa yang sudah kita sepakati dalam janji-janji waktu hearing atau RDP yang pertama di Dewan Lombok Timur, khususnya di Komisi 1. Ini yang kita akan dorong terus, akan kita kerja terus supaya ketemu dia apa yang menjadi aspirasi teman-teman sama apa yang menjadi kemauan dari pemerintah daerah, supaya barang ini jelas, tidak digantung atau kami di frame. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Sekdes, Pak Sekjen atas waktunya. Baik, sahabat podcast Suara Ranjani, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua Forum Kepala Desa Lombok Timur dan bersama sekretarisnya. Tentunya harapan saya dan semua mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bisa bermanfaat dan bisa didengar oleh pihak-pihak terkait, terutama pemangku kebijakan. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.